Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Ketua Umum Organda Kalsel sebut odol masalah nasional. Regulasi dinilai belum berpihak pada sektor transportasi. Perumda ambil alih 27 titik parkir pasar. Tarif wajib Rp2.000. Juru parkir nakal siap dicabut izinnya. Harga cabai tembus Rp110.000 per kilogram, bawang merah Rp55.000 per kilogram. Pedagang keluhkan daya beli turun. Musyawarah Kerja Daerah ketiga Organda Kalimantan Selatan diwarnai dengan sorotan tajam terhadap regulasi odol yang dinilai sudah tak relevan dengan kondisi saat ini. Ketua Umum DPP Organda Adrianto Djoko Sutono menegaskan bahwa persoalan odol bukan sekadar masalah sektoral, melainkan telah menjadi isu nasional yang kompleks dan berkepanjangan. Menurut Adrianto, regulasi odol saat ini didasarkan pada kondisi masa lalu, padahal kini telah terjadi banyak perkembangan pada teknologi kendaraan, kekuatan jalan hingga pola angkutan logistik. Ya, mengenai overdimensi, overload ini kan memang sudah menjadi masalah nasional yang berpuluh-puluh tahun. DPP Organda tentunya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan secara spesifik, tapi juga lintas kementerian agar tujuan dari kenapa adanya aturan odol itu juga direvisi, dicermati lagi, dianalisa lagi. Karena ada perkembangan teknologi, ada penguatan pembaruan teknologi dan penguatan jalan dan sebagainya yang sudah berbeda dengan pada saat aturan itu ditetapkan pada puluhan tahun yang lalu aturannya. Jadi ini menjadi fokus utama dari DPP Organda bersama kementerian untuk membuat usulan revisi aturan odol yang baru. Sementara itu, Ketua DPD Organda Kalimantan Selatan Edi Sucipto menyatakan bahwa regulasi transportasi nasional selama ini belum menyentuh kebutuhan di lapangan. Edi juga menilai proses penyusunan aturan kerap mengabaikan aspirasi daerah. Ia berharap aturan odol ke depan dapat mempertimbangkan aspek keberlangsungan usaha agar tidak membebani pelaku transportasi secara ekonomi. Selalu mendukung apa yang diambil keputusan oleh DPP Organda di pusat. Cuma kami berharap aturan odol sudah bagus, cuma isinya kurang mengenal kepada end user. Mungkin pada saat penyusunan peraturan perundang-undangan, end user kurang dibawa. Harusnya setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Untuk itu kalau suatu aturan dibuat harus bisa berlaku untuk semuanya, untuk semua daerah. Itu yang mungkin kekurangan organ-organ kita, bahwa anggota dewan kita sedang menyusun regulasi atau aturan, kadang membawa aspirasi yang dari bawah. Forum Mukerda ini diharapkan menghasilkan rumusan strategi bersama demi menciptakan sistem transportasi yang adil, aman, dan berkelanjutan. Fudail dan Nurfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Direktur Utama Perumda Pasar Banjarmasin Muhammad Abdan Syakura mengungkapkan masih ditemukan juru parkir yang menarik tarif melebihi ketentuan, bahkan ada yang mematok hingga Rp3.000. Padahal sesuai peraturan wali kota tarif resmi hanya Rp2.000. Jadi kami juga menemukan ada beberapa keluhan dari masyarakat, ya, ada yang bayar parkir masih Rp3.000. Jadi kami langsung menemui juru parkirnya, ya. Jadi berbagai macam alasan lah dari juru parkir itu, ada menyebutkan kami ini parkirnya dari pagi sampai sore jadinya kan, ya. Jadi durasi waktunya cukup lama lah, jadi kita
para juru parkir harap mematuhi aturan yang sudah berlaku. Ya 2000 ya 2000. Mau jaraknya terlalu lama atau seperti apa durasi parkirnya, ya kalau memang sudah di peraturannya 2000 ya 2000 ya. Jadi kami juga terima kasih pada masyarakat yang aktif melaporkan lah ya, parkir-parkir mana saja yang masuk dalam area pasar yang 27 tadi yang sudah diserahkan ke Perumda Pasar, yang di situ misalnya tidak mentaati dari perwali terkait penurunan parkir, ya juga tentu kita akan segera tindak ya. Area parkir yang dikelola Perumda tersebar di sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Pandu dan kawasan Sudi Mampir. Abdan menegaskan pengelolaan hanya mencakup area dalam lingkungan pasar, sementara jalan raya di luar pasar tetap di bawah kewenangan Dinas Perhubungan. Perumda Pasar juga menegaskan akan mencabut izin bagi juru parkir yang melanggar ketentuan tarif resmi. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem parkir pasar yang tertib dan tidak merugikan masyarakat. Fudail dan Nurfidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Harga kebutuhan pokok di Pasar Kemakmuran Kota Baru melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan ini terjadi hampir di semua komoditas penting dan mulai dikeluhkan pedagang maupun pembeli. Harga cabai tembus Rp110.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000. Bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi pada beras, minyak goreng hingga gula. Pedagang sembako menyebut beras dari luar daerah naik drastis, sementara harga minyak goreng sudah lama mahal. Kenaikan harga dinilai makin memberatkan karena bertepatan dengan tahun ajaran baru, saat pengeluaran rumah tangga meningkat. Warga berharap harga segera stabil agar daya beli masyarakat bisa kembali pulih. Ardiansyah dan Nurfidaran melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Ketua Umum Organda Kalsel sebut odol masalah nasional. Regulasi dinilai belum berpihak pada sektor transportasi. Perumda ambil alih 27 titik parkir pasar. Tarif wajib Rp2.000. Juru parkir nakal siap dicabut izinnya. Harga cabai tembus Rp110.000 per kilogram. Bawang merah Rp55.000 per kilogram. Pedagang keluhkan daya beli turun. Jalan rusak yang selama ini menjadi keluhan wisatawan dan warga akhirnya mulai diperbaiki. Kerusakan parah berupa lubang dan genangan air sering menyebabkan kecelakaan, bahkan tak sedikit pengendara roda 2 yang menjadi korban. Menanggapi hal itu, Bupati Kota Baru Muhammad Rusli menyampaikan komitmennya mempercepat perbaikan jalan demi kenyamanan pengunjung dan masyarakat. Proyek perbaikan dilakukan sepanjang 3,15 km dari Desa Kampung Baru menuju Teluk Tamiang, dikerjakan oleh PT Jati Baru. Proyek ini menggunakan anggaran APBD tahun 2025 sebesar Rp16,8 miliar dan ditargetkan rampung dalam 170 hari kerja. Sejumlah alat berat dan pekerja telah mulai bergerak di lapangan, menandai awal perbaikan infrastruktur yang diharapkan mampu mendongkrak kunjungan wisatawan dan meningkatkan perekonomian desa. Dengan dimulainya perbaikan ini, Teluk Tamiang diharapkan semakin mudah diakses dan makin menarik bagi wisatawan, sekaligus jadi penggerak ekonomi masyarakat lokal. Ardiansyah dan Nurfidaran melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Upaya peningkatan infrastruktur jalan terus dilakukan di Kabupaten Kota Baru, salah satunya melalui peninjauan lapangan untuk proyek pelebaran dan pelandaian ruas Jalan Tanjakan Baharu Rabu 9 Juli kemarin. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Baru, Camat Pulau Laut Sigam,
pihak desa, PT Sebuku Sejaka Coal, serta instansi teknis seperti PUPR, Dinas Perhubungan, PDAM, PLN, Telkom, dan Polres Kota Baru ikut serta dalam peninjauan langsung di lapangan. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Baru, Said Syarifuddin, mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan masing-masing pihak dalam pengerjaan proyek, termasuk dampak terhadap jaringan utilitas. Apa yang akan terdampak itu aja dulu. Setelah ini kami bahas lagi di rapat selanjutnya. Dan selanjutnya kami juga akan memasang patok penanda dulu. Ini jalannya sampai di mana kenanya, supaya masyarakat sekitar juga mengetahui dan ada persiapan. Mungkin ada yang kena tokonya, warungnya, kita kan menggeser meja apa. Dan ada patok tadi juga. Walaupun juga tangan di bawah kan sudah dijalankan. Sebagai bukti kita mau mengerjakan harus ada nanti penanda dulu. Sementara itu, manajer proyek PT ACP Wawan Setiawan menyebut estimasi pengerjaan diperkirakan berlangsung selama 1 bulan, namun durasi bisa dipersingkat menjadi 20 hari jika rekayasa lalu lintas segera dilakukan. Untuk metode pekerjaan di Tanjakan Baru, insya Allah pekerjaan kita lakukan paling lambat 1 bulan. Dari awal kita mulai pekerjaan, mulai cut and fill sampai pengaspalan. Dan mengingat intensitas lalu lintas di sini cukup padat, kemungkinan besar untuk pekerjaan bisa dipercepat dari batas waktu yang sudah kita lakukan. Mungkin dari 1 bulan bisa kita percepat menjadi 20 hari demi kelancaran lalu lintas yang ada di Kabupaten Kota Baru, terutama yang ke arah timur. Proyek ini masih menunggu rapat lanjutan untuk finalisasi teknis dan pelaksanaan pengalihan arus lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kota Baru. Pelebaran dan pelandaian tanjakan baru diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan tersebut. Ardiansyah dan Nurfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pam Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. Pam Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi.
serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Ketua Umum Organda Kalsel sebut odol masalah nasional. Regulasi dinilai belum berpihak pada sektor transportasi. Perumda ambil alih 27 titik parkir pasar. Tarif wajib Rp2.000. Juru parkir nakal siap dicabut izinnya. Harga cabai tembus Rp110.000 per kilogram. Bawang merah Rp55.000 per kilogram. Pedagang keluhkan daya beli turun. Sebagai bentuk kepedulian di bidang pendidikan, BRI Cabang Kota Baru menyalurkan bantuan paket pendidikan kepada siswa SDN 2 dan SDN 3 Kota Baru Hilir melalui program Infak Brilian Jumat sore lalu. Bertempat di kantor Cabang BRI Kota Baru, kegiatan bertajuk kolaborasi untuk paket pendidikan ini menyalurkan bantuan berupa tas, alat tulis, dan uang saku kepada puluhan siswa, khususnya mereka yang berprestasi. Pimpinan Cabang BRI Kota Baru Irfan Syah menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud kepedulian sosial sekaligus apresiasi kepada para siswa. Irfan Syah juga menjelaskan bahwa bantuan berasal dari zakat dan infak para pekerja BRI yang dikelola melalui Yayasan Baitul Mal BRI. Program ini akan diperluas ke sekolah-sekolah lain dan direncanakan menjadi agenda rutin. Program Infak Brilian jadi bukti nyata sinergi BUMN dan masyarakat untuk mendukung dunia pendidikan khususnya bagi anak-anak di daerah. Ardian Syah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.